Karena itu kemenangan adalah niscaya. Karena mukminin kalau bangkit sudah pasti menang. Allah yang berjanji dalam Al-Quran, "Idza ja'al haq wa zahaqal." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Sayyidina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As-sadiq al-amin. Al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi at-tahirin. Wa radiyallahu ta'ala an sahabatihi al-mayamin. Al-asatidzah semuanya, teman-teman seperjuangan, serta ananda, at-tullab wa talibat yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah. Naam, doa Kumail dan doa-doa yang lain. Doa yang begitu syarat dengan spiritual, dengan cahaya tinggi sekali nilai-nilai doa ya. Nah, supaya ingatkan, karena memang rencana Tuhan, keinginan Tuhan ya, nabi-nabi, rasul-rasul, itu keinginan suci, ingin melihat dunia yang damai, dunia yang adil, dunia yang baik. Tertunda-tunda karena kebanyakan manusia kehilangan fokus. Sehingga dalam doa Kumail tadi yang sangat tinggi sekali nilainya, di akhir-akhir kita diingatkan, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb, qawwi ala khidmatika jawarihi washdud ala al-azimati jawanihi wa hab liyal jidda fi khasyatik. Agar manusia tidak kehilangan fokus, karena begitu khidmatnya, kesungguhannya ya, tekadnya mengalami disorientasi ya, mengalami tidak fokus lagi, maka yang tepuk tangan pertama adalah iblis dan syaitan. Ada orang menghabiskan umur berpuluhan tahun hanya untuk melukis. Ada orang menghabiskan waktunya puluhan tahun hanya untuk mancing, misalnya ya, keseringan mancing. Walhasil amal-amal yang boleh, yang mubah, tetapi akhirnya dia kehilangan fokus. Apalagi orang melakukan yang haram. Melukis boleh, mancing boleh, main catur boleh. Tapi akhirnya dia akan bilang, ini hobi saya, terserah saya dong. Nah, dia kehilangan fokus, kesungguhannya, tekadnya, ya, dia persembahkan untuk hal-hal yang lain. Padahal seperti kita tahu bahwa yang paling penting dalam hidup kita ini selalu dan selalu bertanya, Tuhan ingin apa? Madza yuridu minna? Dia ingin apa? Dia ingin apa? Tuhan saya ingin apa? Pencipta saya ingin apa? Yang mengadakan saya dan akan mengembalikan saya kepadanya ingin apa dari saya di dalam kehidupan yang singkat ini? Nah, Rasul juga seperti itu. Nah, itu yang prioritas. Kadang-kadang manusia hal-hal yang remeh-temeh dijadikan prioritas, dan hal-hal yang sungguh-sungguh justru dia abai, dia tidak serius. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya rencana besar, rencana agung, rencana kudus, rencana suci Tuhan Allah Subhanahu wa taala lewat nabi-nabinya, lewat rasul-rasulnya yang jumlahnya lebih dari 100.000 itu mengalami penundaan terus-menerus. Walaupun setiap zaman ada orang beriman, setiap zaman ada orang beriman, setiap zaman ada mukminin, mukminat, setiap zaman ada muslimin, muslimat,
tetapi mereka akhirnya menyaksikan. Seperti misalnya contoh aja, kalau ingin didalami ya dilanjutkan nanti. Seperti 300 tahun belakangan ini, ya 300-400 tahun belakangan ini, bagaimana orang-orang Barat dari Eropa, terutama Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, dan beberapa negara yang lain, termasuk Belanda, dengan ditemukannya mesin uap, ya, kemudian merambah dunia timur, ke Asia, Afrika, puluhan negara yang rata-rata muslimin. Mereka mungkin tadinya mau dagang, tetapi melihat muslimin dhaif, muslimin lemah, muslimin kehilangan fokus. Mereka baca Al-Qur'annya hebat. Mereka lihat kenyataan muslimin sehari-hari jauh dari hebat. Sehingga ada yang mengatakan, aku pergi ke Eropa, aku temukan Islam di sana. Tidak ada muslimin. Aku kembali ke negeri Islam, aku dapati banyak orang Islam. Banyak muslimin. Tapi nilai-nilai Islam kurang serius ditegakkan. Itulah yang menyebabkan akhirnya mereka lihat karena kita lemah dijajah. Di negeri kita sampai 300 tahun lebih. Mesir, Aljazair, Tunis, Libya, Maroko, India, Pakistan, terus dijajah puluhan negara. Nah, baru masuk tahun abad ke-20 muncul semacam tekad di sana. Putra-putra Islam sudah mulai agak fokus, sudah mulai sadar. Nah, maka akhirnya di pertengahan abad ke-20 kebanyakan orang-orang Islam merdeka. Seperti negeri kita 1945 setelah Sumpah Pemuda tahun 28, 17 tahun kemudian kita merdeka. Nah, kemerdekaan sekitar itu, ada yang 50, 52, 47, 46, 40 kurang sedikit ya, dan seperti itu. Kira-kira abad ke-20. Nah, tetapi kemudian akhirnya banyak di antara bangsa-bangsa yang baru merdeka itu juga akhirnya terlena, lalai kembali, ghafil. Ya, asabathum al-ghaflah. Mereka ditimpa kembali oleh kelalaian, lalai kembali, sehingga datanglah penjajahan dalam bentuknya yang lain. Tidak hadir secara fisik Belanda, tidak hadir secara fisik Inggris, itu paling ada kedutaannya, tapi pola pikir, tapi mentalitas umat Islam, itu. Tapi tekadnya orang Islam telah mengalami pelemahan dan akhirnya datanglah penjajahan yang kedua. Baru datang kemudian tahun 1979. Ya, karena itu tahun bulan November 1979, 44 tahun yang lalu, saya waktu itu masih SMA, kita diajak baris berbaris, bikin spanduk di mana-mana, di seluruh pojok Jakarta, Indonesia, sampai ke Maroko. Ya, negeri Islam paling timur adalah Indonesia. Negeri Islam paling barat adalah Maroko. Nah, terentang di itu ada puluhan negara. Katanya umat Islam mau bangkit pada tahun 79 alias masuknya abad ke-15 Hijriah. 1 Muharram 1400 Hijriah, 44 tahun yang lalu. Bikin spanduk di mana-mana. Inilah kebangkitan umat Islam, inilah kebangkitan umat Islam. Tapi setan tidak pernah tidur. Setan tidak pernah terlena. Dia terus menggoda lagi. Walaupun memang dunia menyaksikan terjadi kebangkitan di sebagian dunia Islam. Kita tidak mengatakan 100%, tapi ada bagian tertentu dari umat Islam yang memang bangkit. Ya. Nah, sehingga muncullah sekarang ini setelah berjuang dari 44 tahun yang lalu, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, dan sekarang masuk 44 tahun kemudian, muncul satu statement menarik sekali bahwa jangan lagi diharap atau jangan Barat, gitu, penjajahan yang halus itu atau kasar sekalipun. Jadi lemparan batu mereka jangan kalian harap kalian tidak dibalas. Kejahatan kalian
jangan harap tidak terungkap. Kedok kalian, topeng kalian, jangan harap tidak bisa dibuka. Sekarang kami orang Islam atau sebagian orang Islam sudah cerdas. Nah, inilah yang mengembirakan. Antara lain lewat doa-doa tadi itu. Orang Islam jadi makin cerdas. Doa Kumail adalah satu doa yang sangat tinggi nilainya. Doa Sabah Amirul Mukminin dan doa Kumail Amirul Mukminin memang luar biasa. Sehingga tidak ada putra Islam lebih dimusuhi daripada Ali bin Abi Thalib. Dia adalah menantu Rasulullah, dia adalah sepupu Rasulullah, dia adalah wasi Rasulullah, ya, dia adalah putra Islam pertama setelah Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, dan tidak ada putra Islam yang dimusuhi seperti Ali bin Abi Thalib. Gitu. Berapa puluh tahun, paling tidak 70 tahun, ya, dia dicaci maki di atas mimbar, sehingga sebagian masyarakat Islam termakan kalau menyebut Ali, oh itu ya yang tidak sholat. Bayangin, saking gencarnya propaganda, saking gencarnya iklan. Ali tidak sholat, Ali fitnah macam-macam. Itu sehingga ketika Imam Ali terbunuh, sebagian orang Islam mengatakan Ali terbunuh sedang apa? Ali terbunuh dalam keadaan sholat. Ali sholat, bayangin aja. Imam Ali bin Abi Thalib, manusia terbaik setelah Rasulullah. Ya, banyak sekali ayat Al-Quran yang turun karena beliau dan istri beliau dan putra beliau. Beliau dipuji oleh Allah SWT, beliau dipuji oleh Rasulullah. Tapi kemudian setan bekerja keras, setan jin, setan manusia ingin membendung cahaya Ali. Karena memang ada upaya terus-menerus untuk memadamkan cahaya Allah. Seperti yang sering kita dengar dari guru-guru kita di sini, dari ustaz-ustaz kita, dari ustazah-ustazah kita, bahwa ada kelompok yang senantiasa siang malam bekerja. Yuriduna liyutfi'u atau an yutfi'u nurallah biafwahihim. Ada sekelompok orang yang bekerja siang malam untuk memadamkan cahaya Allah. Apa mana cahaya di sini? Tentu bukan listrik, walaupun ini cahaya. Tentu bukan matahari, walaupun kita namakan cahaya. Yang dimaksud adalah ajaran, inti ajaran Tuhan, pokok-pokok ajaran Tuhan, bimbingan Tuhan, firman Tuhan, ayat-ayat Tuhan, lewat ayat-ayat yang terucapkan dan tertulis, atau lewat ayat-ayat beberapa orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi cahaya di tengah manusia, untuk membimbing mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda semua yang saya cintai, at-tullab wa talibat, kita gembira kita ada di sebuah zaman di mana setelah era mesin uap, barat merambah dunia Islam, menjajah mereka ratusan tahun, paling tidak puluhan tahun, dan tiba pada sekarang semua dunia Islam sudah merdeka, kecuali cengkraman mereka dalam bentuk yang lain masih ada, lewat ekonomi, lewat penjajahan budaya dan lain-lain. Tetapi alhamdulillah, berkat para pencinta Islam, pencinta Ahlul Bait, putra putri Islam yang tercerahkan, membimbing siang malam tiada henti, sehingga akhirnya muncul kesadaran. Karena memang kita tahu bahwa Imam Khomeini rahmatullah alaih itu beliau mengatakan bikin referendum, tanyakan rakyat. Kalau rakyat tidak mau dengan Republik Islam, ya saya kembali ke hauzah, saya kembali ke madrasah, saya kembali ke pesantren, saya mengajar kembali. Memang seluruh para nabi begitu, ngajar, hanya menghimbau. Ya, wa ma 'ala rasul illal balagh. Tak ada tugas rasul yang lain. Allah perintahnya hanya sampaikan saja. Biarkan mereka buka pikirannya. Buka pikiran mereka. Lewat apa senjatanya? Kata-kata. Malam doakan. Siang kata-kata. Malam doakan. Agar orang terbuka. Agar munfatihin. Agar ada infitah. Terbuka. Ya, agar
dibuka hatinya, dibuka pikirannya. Itu bukan dikunci oleh setan dan iblis, terkunci oleh setan dan iblis. Perlu ada yang buka. Karena kita ada di zaman hidup. Kita hidup di zaman sebab akibat, maka perlu adanya orang dakwah. Wal takum minkum. Ini juga perintah agar sebagian putra-putri Islam ada yang fokus. Nah, kalian seperti ini, datang ke sini 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun atau berapa tahun seperti yang ditentukan, maka kalian menggali ini cahaya ini. Nanti kembali lagi, liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau sudah menggali ilmu, buka pikiran, buka hati, terangi hati, selesai, wisuda, kembali ke kampung halaman, buka pikiran orang, tambah banyak, tambah banyak. Memang betul-betul orang diminta sama Tuhan untuk datang pada keinginan Tuhan, keinginan para rasul, dengan sukarela. Sehingga orang sekali berimam Khomeini, tidak maksa. Kalau memang kalian tidak mau, dengan hukum Tuhan, kalian tidak mau dengan bimbingan Tuhan lewat para nabi yang sekarang saya sampaikan, ya sudah, saya akan kembali ke mengajar kembali, ke pesantren kembali. Nah, ternyata setelah referendum terbukti lebih kurang 90% lagi tuh rakyat mengatakan, oke, kami setuju dengan Jumhuriyah Islamiyah, dengan aturan Tuhan, dengan aturan Rasulullah, kami setuju. Nah, akhirnya jalan. Dimusuhi, bukan tenang-tenang saja. Dimusuhi, berupaya digagalkan. Nah, itu di sana. Kita adalah putra-putri Islam di Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat bagus, ya. Dasar negeri kita adalah yang pertama tentang Tuhan yang Maha Esa. Ini kerja. Ajak orang, berikan pencerahan, bertambah terus. Sampai nanti satu hari, kalau rakyat menginginkan memang, kami ingin yang diatur oleh Tuhan lewat kitab sucinya. Nah, Bung Karno pernah bilang seperti itu dulu pada tokoh-tokoh Islam. Jangan paksa-paksa. Nah, dakwah aja, tebarkan saja, bicara saja, tulis saja, propagandakan secara elegan, secara baik. Nanti rakyat Indonesia kan cerdas, akan menilai. Ini lain memang, ini bagus memang. Ini nyaman, ini indah. Nah, kalau yang seperti itu makin lama makin banyak, 10%, 20%, 30%, tidak usah seperti teriak-teriak. Dirikan negara Islam, dirikan negara Islam. Tidak seperti itu kita. Kita dakwah. Ya, senjata kita hanyalah tutur kata. Bahwa ini yang Tuhan pilihkan, sudah yang terbaik buat manusia. Orang tidak percaya, ya tidak apa-apa. Saya akan teruskan, kita akan teruskan. Ya kan? Seperti itu. Karena orang, sebenarnya setiap orang, agama apapun, Allah sudah memberikan modal awal. Berarti orang kalau mau bikin perusahaan, ya toh, ada beberapa orang datang. Ah, saya bisa saham saya 10%. Kamu berapa? Saya 20%. Saya sekian persen. Jadi udah ada modal awal. Ya, yang satu 10%, 20%, 5%, sekian persen. Nah, orang Islam untuk menuju Tuhan sebenarnya bukan berangkat dari nol. Fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Sudah ada modalnya. Walaupun dia lahir di hutan, dia lahir di desa, dia sudah punya modal awal untuk berpikir. Nah, tinggal ada orang mursyid yursyiduhum ilallah tabaraka wa ta'ala. Perlu adanya pembimbing. Nah, disinilah para guru berusaha dengan bantuan Allah, dengan taufik dari Allah, al-asatidzah wal ustadzat, memberikan bekal kepada kalian, yaitu mengasah tentang fitrah kalian, mengasah tentang jiwa kalian agar terus berkembang. Itu bukan sekedar dinyanyikan. Itu terima kasih kepada guru-guru. Nah, itu kalau guru yang hanya sekedar ngajar. Tapi kalau kami di sini, insya Allah berupaya bersama-sama, kita adalah satu kafilah yang sama antara ustadz dan murid, antara ustadzah dan murid adalah satu kafilah yang bergerak terus menuju proses takamul, penyempurnaan, makin membaik, makin menyempurna, makin membaik, makin menyempurna, sehingga tiba kepada betul-betul pemilik jiwa yang tenang,
jiwa yang mutmainnah. Nah, jiwa yang seperti itu tidak bisa diam. Seperti kita lihat di Timur Tengah sekarang. Mereka tidak bisa lagi diam melihat penjajahan oleh Barat. Mereka nggak bisa lagi diam melihat arogansi Zionis Israel. Mereka tidak bisa lagi diam melihat raja-raja Arab makin serakah bersama beberapa ribu keluarganya dan kroni-kroninya. Ketika terjadi perlawanan, itu adalah niscaya. Seperti kita tahun 45, bulan November, sehingga negeri kita tanggal 10 November disebut sebagai Hari Pahlawan, itu adalah niscaya. Karena mereka mau datang lagi, membonceng sekutu, ingin menjajah kembali, maka keluar fatwa dari kakeknya Gus Dur, dan ulama-ulama yang lain, dan tokoh-tokoh bangsa yang lain, mau melawan itu penjajah yang membonceng. Itu niscaya terjadi perlawanan. Karena apa? Iman grafiknya lagi menguat. Bangsa Indonesia waktu itu, terutama para aktivis perjuangan, grafik imannya sedang menguat, naik. Karena boleh jadi anaknya nanti melemah lagi, nanti cucunya naik lagi. Begitulah iman mengalami fluktuasi seperti dolar. Dolar kan gitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya, mengalami fluktuatif. Nah, iman juga seperti itu. Harus dipompa terus biar punya semangat. Kalau enggak, saya baca ada satu aktivis di Itali namanya Antonio Gramsci. Ya, kira-kira begitu. Kalau salah dikit-dikit, gitu. Nah, Antonio Gramsci berjuang buat rakyat di Itali, melawan raja despotik di situ. Kalau tidak salah awal abad 20 atau akhir-akhir abad 19. Berjuang bela rakyat mati-matian, ditangkap dia. Ditangkap, nggak ada yang mau besuk. Dia melalui hari-harinya dengan sepi di dalam penjara. Akhirnya dia bertanya-tanya, kenapa ini? Saya membela rakyat mati-matian dengan tulus ikhlas, kekurangan ini, kekurangan itu, sampai menderita, sampai disiksa, ditangkap, dijebloskan ke penjara. Tidak ada yang mau membesuknya. Mereka semua lari. Dari ini tokoh luar biasa. Akhirnya dia nulis. Dapat lebih kurang 1000 halaman. Dia tidak sampai kuliah tinggi-tinggi, tapi dia akal sehatnya jalan. Hati nuraninya terbuka bagus. Dia nulis, bukunya sekarang diterjemahkan ke berbagai bangsa di dunia. Hebat. Kesimpulan dia adalah, karena kebanyakan manusia ternyata rakyat yang saya bela itu ternyata tidak ngerti betapa pentingnya hidup merdeka. Ternyata rakyat yang saya bela itu, kata dia, tidak paham betapa tingginya nilai bernama kemerdekaan. Mereka mencari zona aman. Walaupun rezekinya cuma sedikit dan kebanyakan dirampas oleh kerajaannya, mereka merasa nyaman dengan sedikit hak yang diberikan. Padahal begitu banyak hak-hak rakyat yang terampas. Nah, rakyat seperti ini nggak bisa diajak bangkit. Rakyat bodoh. Rakyat yang sudah nyaman di posisi yang tidak sehat itu. Dia merasa udahlah yang penting bisa makan. Udahlah yang penting masih bisa minum, masih bisa tidur. Padahal hak-hak dia diambil oleh raja yang jahat itu, oleh ratunya, oleh keluarganya. Nah, Islam tentu bukan sekedar makan. Islam bukan sekedar minum. Islam bukan sekedar rumah tinggal. Jauh lebih daripada itu, Islam menginginkan insan yataharrar min jami'il quyud. Dia terbebaskan dari semua ikatan-ikatan. Ada yang mau narik ke dunia, ada yang mau narik ke sombong, ada yang mau narik ke cinta dunia, ada yang mau tarik ke ghibah namimah, ada yang mau tarik dia ke hasad, ada yang mau tarik dia kepada sifat-sifat buruk. Ya toh, mau berupaya dihitamkan hatinya agar tidak mengenal Tuhan. Ini yang mesti dia lawan, bukan sekedar makan minum. Karena itu orang mesti berusaha. Hunaka muhawalah. Nah, tadi baca doa itu adalah muhawalah litahrir, liyataharrar, untuk merdeka dari berbagai ikatan.
Sering saya katakan di dalam kelas yang saya masuk, ya, bahwa kita rata-rata kita, ustadz, ustadzah, termasuk kita murid-murid Abdullah wa Talibat, kita punya masa lalu yang kurang baik. Mungkin karena pengaruh lingkungan, pengaruh tetangga, boleh juga pengaruh kadang-kadang ayah, karena keterbatasan ayah, mungkin juga keterbatasan ibu kita, sehingga tanpa sengaja dia tanamkan hal-hal yang kurang bagus pada anaknya. Misal contoh, malas baca. Itu kan diwarisi. Oleh siapa? Mungkin oleh ayah, mungkin oleh ibu, mungkin oleh abang, kakak, adik, tetangga. Sehingga kita bilang, ya Allah maafkan ibu saya yang penuh kekurangan. Ya Allah maafkan abah saya yang penuh kekurangan. Sekarang bantu hamba untuk merubah kondisi saya. Begitu bilang. Mintain maaf dulu untuk kekurangan orang tua. Itu. Bantu hamba untuk menambal berbagai kekurangan. Minta sama Allah SWT. Atau misalnya ada tanpa sengaja keluarga menanamkan sifat kikir pelit kepada kita. Mungkin saja. Kan bukan maksum orang tua kita. Walaupun mungkin beliau-beliau tidak sengaja, sehingga kita angkatan, ya Allah maafkan kekurangan. Ya toh, mungkin orang tua kami minal muqassirin, ya toh, minal qasirin al muqassirin, tajawaz an sayyiatihim. Maafkan kekurangan mereka ya Allah, dan bantu hamba untuk menjadi hamba yang dermawan. Dan lain-lain sifat lagi. Jadi rata-rata kita, termasuk kami, ya toh, ada hal-hal yang kurang bagus. Di samping tentunya ada sejumlah kebaikan yang sudah ditanamkan sama orang tua kita. Ya toh, sifat ngalah, sifat apa namanya? Misalnya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ya. Itu beliau tanamkan. Jangan mentang-mentang kakak kamu nggak boleh begitu ya. Nah, itu ditanamkan sehingga kita saling menolong. Kakak kita, adik kita, udah bagus. Yang baik kembangkan terus sehingga pahalanya mengalir buat orang tua. Nah, kekurangan orang tua kita minta, ya Rabb, tajawaz an sayyiatih. Minal mungkin ummahatna aba'na minal mughassirin. Kita minta maaf Allah sambil kita bilang, ya Allah bantu kami, bantu hamba untuk memperbaiki. Apalagi ini masih ada sisa Rajab. Minta sama Allah. Ya. Allah tahu tentang berbagai permintaan. Allah tahu hati yang tidak terucap, tapi ada di hati. Semua akan ada jawabannya. Semua akan ada respon. Ya man yamliku hawaijas sa'ilin wa ya'lamu dhamiras samitin. Likulli mas'alatin minka sa'mun hadir wa jawabun atid. Allahumma wa mawa'iduka as-sadiqah wa ayadika al-fadilah wa rahmatuka al-wasi'ah as'aluka ya Rabb an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa an taqdiya hawaiji. Jangan hanya hawaiji, tapi hawaijal mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat. Doakan asatidzah di sini. Doakan guru-guru kalian, karena guru-guru juga doain kalian. Hawaiji wa hawaij fulan dan semua mukminin mukminat. Lid dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Minta pada Allah seperti itu. Itu saja Ananda. Jadi ini kita sudah ada di satu zaman yang menarik sekali, bahwa topeng-topeng dan kedok-kedok ya para penjahat sekarang alhamdulillah banyak sekali putra-putra Islam yang sudah bisa membuka dan melawan. Gitu. Karena itu kemenangan adalah niscaya. Karena mukminin kalau bangkit sudah pasti menang. Allah yang berjanji dalam Al-Qur'an, "Idza ja'al haq wa zahaqal." Nah, itu wa zahaqal batil otomatis. Jika datang kebenaran yang bukan konsep ya. Karena kalau konsep sudah terekam semuanya. Tapi kebenaran yang bergerak, kebenaran berupa orang, kebenaran berupa manusia yang serius ya menanamkan kebenaran di dalam dirinya,
wa zahaqal batil. Batil pasti akan tumbang, pasti. Nah, itu sampai berapa lagi jumlahnya? Hanya Allah yang tahu, dari yang tahu sampai berapa jumlahnya. Nanti Imam Mahdi akan didatangkan sama Allah. Yang penting kita tambal saja berbagai kekurangan, terus tambah. Indonesia jangan ketinggalan. Turki ada gempa, tapi saya tahu jutaan orang di Turki sudah mempersiapkan diri sekarang dengan iman yang kuat. Saya jumpai beberapa komunitas mereka. Iran apalagi. Itu ada problem, masalah-masalah tentu di negeri itu, tapi juga mereka mempersiapkan diri sedemikian rupa. Yatasallah bisilah. Mereka menggunakan senjata iman, senjata ilmu, senjata akhlak. Luar biasa. Masyarakat Afrika juga seperti itu. Afrika bukan negeri kecil, ada puluhan negara di Afrika. Banyak negeri-negeri di Afrika, baik Afrika yang agak ke barat, atau Afrika yang ke timur, atau Afrika yang di tengah, yaitu sedang mempersiapkan diri. Dan kita Asia Tenggara, Indonesia bagian dari Asia Tenggara, jangan ketinggalan. Siapkan juga, labudda an natasallah, kita siapkan senjata, dan senjata itu adalah ilmu, akhlak, budi pekerti, doa-doa tadi. Mudah-mudahan Allah membantu kita dan memberikan taufiknya kepada kita. Masya Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.